Halo semuanya, selamat sore. Nama saya Abdurrahman. Saya seorang mahasiswa di salah satu kampus yang ada di Yogyakarta, tepatnya di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dan mengambil jurusan ilmu komunikasi. Nggak seperti kebanyakan orang pada umumnya yang kalau ketika memilih jurusan mereka punya dasar. Saya dulu nggak punya dasar sama sekali, nggak punya dorongan tertentu dari siapapun, nggak punya motivasi apa-apa. Saya ngasal aja gitu milih jurusan. Apapun jurusan yang penting saya kuliah, itu dulu prinsip saya. Jadi saya langsung milih ilmu komunikasi di list jurusan yang ada di kampus tersebut. Nah itu kalau berbicara kenapa saya awalnya ngambil jurusan ilmu komunikasi, ya memang karena nggak ada alasan tertentu sih, ya saya ngambil aja. Tetapi seiring berjalannya waktu, bertahun-tahun kuliah, saya malah banyak sekali mendapatkan manfaat dari yang saya pelajari di dalam dunia ilmu komunikasi. Ini saya mohon maaf banget karena backgroundnya agak-agak gimana gitu karena emang lagi di sawah dan habis workout, jadi sekali lagi mohon maaf. Tetapi ya yang namanya nuntut ilmu itu nggak kenal waktu, nggak kenal tempat, asal situasi dan kondisi itu aman-aman aja, jadi kita gaskan aja. Nah, mungkin buat sebagian orang di luar sana ataupun teman-teman sendiri yang sedang menempuh kuliah jurusan ilmu komunikasi masih meng-underestimate kalau ilmu komunikasi itu nggak terlalu penting untuk dipelajari, nggak terlalu dibutuhkan di tengah masyarakat saat-saat ini. Kayak kemarin saya nemuin satu meme isinya percakapan kayak gini. Bang, kuliah jurusan apa bang? Oh, ilmu komunikasi bang. Emang di komunikasi belajar apaan bang? Oh, belajar bacot doang bang, katanya. Nah, sedih nggak tuh sebagai seorang lulusan ilmu komunikasi, sebagai seorang praktisi PR? Sedih ya, karena sebenarnya jurusan ilmu komunikasi itu jurusan yang paling penting kalau menurut saya. Kesalahpahaman, percekcokan, perkelahian, dan lain sebagainya itu pada dasarnya terjadi karena kesalahan komunikasi. Makanya penting untuk mempelajari ilmu komunikasi. Nah, kenapa kita harus mempelajarinya? Karena untuk menghindari hal-hal semacam tadi itu. Nah, kesalahan ataupun gangguan komunikasi semacam tadi itu biasanya terjadi karena 4 faktor. Faktor yang pertama itu adalah faktor personal. Faktor personal mencakup apa yang kita sampaikan kepada orang lain seperti isi pesan, makna pesan, lalu kemudian emosi orang lain seperti apa, perasaan orang lain seperti apa, moodnya seperti apa. Hal-hal itu yang dapat menyebabkan ketidaklancaran berkomunikasi. Kayak misalkan contoh, ada orang yang sedang mengalami depresi dan frustasi, lalu kita ajak dia bicara dengan konteks yang jokes. Nah, itu kan dapat merusak moodnya ya, merusak perasaan dia, lalu terjadilah percekcokan ataupun ketidakpahaman. Kemudian yang kedua ada faktor kultur atau budaya. Nah, faktor ini biasanya terjadi karena ada perbedaan latar belakang, budaya, kepercayaan, tradisi antara komunikator dengan komunikan, sehingga menyebabkan distraction yang cukup serius. Contoh kasusnya seperti ini. Ada salah seorang anak Jakarta berteman dengan orang Jawa. Nah, si anak Jakarta ini pengen banget makan ketoprak. Nah, dia ngomong dong sama temannya yang orang Jawa, saya pengen ketoprak. Lalu sama temannya yang orang Jawa ini dibawalah ke salah satu pentas seni. Terus si anak Jakarta ini ngomong, loh kok saya dibawa ke sini mbak? Terus si anak Jawa ini ngomong, lah katanya pengen ketoprak. Nah, di situ kita bisa lihat perbedaan budaya yang cukup signifikan antara orang Jawa dan orang Jakarta, di mana di Jakarta ketoprak itu diartikan sebagai makanan, tetapi di Jawa malah diartikan sebagai salah satu pentas seni. Nah, hal-hal semacam itulah yang masuk ke dalam faktor kultur dan budaya. Selanjutnya faktor fisik. Nah, faktor fisik ini biasanya terjadi karena pengaruh jarak ataupun sinyal. Kayak misalkan contoh, salah seorang komunikator menyampaikan pesan ke komunikan yang jaraknya 1000 meter dari dia. Nah, maka di situ bisa terjadi kerusakan sinyal ataupun hal lain semacamnya. Jadi itu yang termasuk dalam faktor fisik. Kemudian
Yang terakhir itu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu biasanya terjadi ketika komunikasi dilakukan di tempat yang tidak nyaman, kayak misalkan di tempat kotor, di tempat yang berisik. Nah, hal-hal semacam itu kan dapat menyebabkan kesalahan komunikasi ya. Misalnya contohnya gini. Ini saya tidak masukkan dalam contoh faktor lingkungan barusan, tetapi ini memang faktor lingkungan. Misalnya ketika lagi di rumah teman, lalu orang tua teman menawari kita makan. Nah, di situ kan kita biasanya menolak dengan alasan kekenyangan ataupun nanti saja gitu. Padahal dalam perut kita ini udah berbunyi-bunyi alias lapar gitu ya. Nah, itu salah satu faktor lingkungan ataupun tempat di mana kita melakukan komunikasi gitu. Nah, itu tadi 4 faktor yang dapat mengganggu jalannya komunikasi. Nah, semoga dengan sedikit knowledge dari saya ini bisa teman-teman pahami bahwasannya komunikasi itu cukup penting bagi kehidupan kita bersama. Biar nanti tidak ada lagi yang berstigma bahwasannya komunikasi itu nggak penting, nggak terlalu digunakan, padahal sangat penting gitu. Sebenarnya masih banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dalam dunia ilmu komunikasi, seperti halnya komunikasi politik, komunikasi organisasi, komunikasi multimedia, dan masih banyak lagi pokoknya. Dan saya cuma bisa sampaikan sedikit saja, semoga ini bermanfaat. Bila mana teman-teman tidak suka terhadap penyampaian saya ataupun terhadap saya sendiri, merasa ilfil atau bagaimana, tolong dimaafkan saja, karena ini juga merupakan bentuk tugas kuliah yang harus saya buat gitu ya. Jadi thanks for watching dan have a great one.